Welcome back to Prime Sports Statement. Sekarang kita kedatangan orang yang gak main-main. Emang Bang Umar nih kenal semua orang kayaknya. Dari kemarin diundang nih selalu bagus-bagus, ini lebih bagus ini. Alhamdulillah, kita banyak teman ya saudara. Banyak teman, banyak saudara. Kebetulan katanya kan 1000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak juga kan? Betul kan? Iya. nah kebetulan kalau soundman kita 1000 musuh terlalu dikit. Boleh tolong tangannya soundman? Si Cuil deh. Dari kemarin muncul si Cuil doang misalnya. Langsung aja kan kita perkenalkan Presiden International Sport Karate Association, the one, the only ini. Pak Mustadi Aneta. Halo, apa kabar? Selamat datang di Prime Sportainment. Jangan membantah. Iya kan? Jangan lupa. Peran saya terancam. Jadi mungkin kalau orang-orang yang kurang tahu nih sekarang, mungkin saya jelasin dikit dan boleh kita akan manggil Bapak Sensei. Iya. Panggil Pak Mas juga boleh. Saya orang Jawa soalnya. Jadi di sini enak ya, Sensei Mustad. Cocok. Cocok ya, cocok. Sensei, asik. Iska ini mungkin orang-orang ini yang belum tahu pasti pada tahu lah. Gue recap sedikit. Badan yang mengatur olahraga karate, cuma seiring waktu Iska juga dikenal jadi International Sport Kickboxing Association dan sekarang diakui sebagai badan pengatur kickboxing dan seni bela diri lainnya secara global, termasuk untuk kompetisi profesional dan amatir, betul? Yes, betul. Itu dia. Ngeri juga ini hostnya. Jadi risetnya dalam sekali. Kalau kita nggak main-main. Iya, kalau kita main-main takut kena. Iya, kena kita takut kena. Boleh mungkin tapi kalau misalnya tambahan Iska itu apa dan bagaimana Iska kerjanya, boleh dijelaskan. Ya, terima kasih tadi sudah diperkenalkan International Sport of Karate Association. Jadi ketika disebut karate itu adalah rootnya di mana ASK ini berawal, bermula. Maka tadi ketika saya panggil sensei aja, itu sapaan yang akrab sekali. Jadi kalau bisa dibilang hampir di setiap sistem yang dibuat di dalamnya, mulai dari grading sistemnya, kemudian kurikulum combat sport yang ada di ISKA itu benar-benar bersumber dari karate. Masuk makanya bisa Pak Sensei, udah biasa. Terus kita tahu istilah-istilah lainnya di karate karena memang sebenarnya kita sama karate itu satu basic. Cuman kenapa muncul ASK ini, dulu itu orang-orang karate itu di Amerika ingin satu hal yang lebih ekstrim, di mana karate ini dibawa ke ranah yang lebih tinggi. Waktu itu Jadi di gunung gitu atau di gedung? tidak perlu di gunung. Oh, bukan. Jadi ketika dulu kita lihat bela diri barat itu boxing itu kelihatan keren pakai sarung tinju, maka karate dibawa ke ranah itu di mana karate diperuntukkan ayo kita memukul wajah, memukul kepala, diperuntukkan dengan sarung tinju. Karena basicnya karate itu bisa menendang, ketika dipakaikan sarung tinju malah lebih keren dibandingkan tinju itu sendiri. Nah itulah membuat populer dulu kata-kata full contact itu hanya ada di karate. Maka ketika kickboxing itu dibuat, pertama itu dibuatnya adalah full contact kickboxing. Pakai celana panjang seperti karate, kemudian dia pakai sarung tinju dan kemudian memukul kepala. Yaitu sejarah awal adanya SKS secara internasional. Mantap, bagus banget. Ya, tadi yang menarik tadi statement itu tadi penggunaan diksi atau penggunaan kata-kata istilah yang menggambarkan stand up fighting minus grappling. Iya, betul. Itu berarti sebetulnya boleh dibilang kita itu hybrid striking misalnya saya. Betul.
betul bisa dibilang hybrid striking. Karena kalau kita mulai melihat dasar-dasar dari ASK kickboxing itu, dia tidak secara kaku mengartikan bahwa kickboxing itu ya harus pukul tendang saja. Ya, berarti kalau sudah elbow itu jadi Muay Thai. Kalau sudah bantingan itu jadi gulat atau jadi grappling, tidak. Tapi sepanjang itu adalah bela diri, striking itu semua segmen-segmen itu dipelajari di ASK. Tadi Sensei Umar bilang tentang hybrid striking. Saya lebih setuju. Jadi kalau misalkan ASK kickboxing itu hampir seperti hybrid striking. Iya, karena dia tidak terlalu kaku, artinya membatasi. Oh, kita pukul tendang saja, tidak. Bahkan di kickboxing itu ada latihan elbow, ada latihan lutut, bahkan di beberapa segmen dia melatih jatuhan, di mana jatuhan itu akhirnya bisa dibuat lakukan serangan-serangan ke bawah. Maka di karate juga kan ada teknik yang menjatuhkan lawan tapi boleh pukul ke bawah. Ya. Nah itu masuk dalam segmen stand up striking, Ya. gitu. Jadi memukul lawan yang di bawah masuk ke dalam stand up striking, masuk. Tapi memang dibatasi. Biasanya kalau orang-orang yang stand up striking kickboxing itu tidak bergulat di bawah, tidak bergumul di bawah. Ya itu segmennya. Ya soalnya kan kemarin ini kan ada event lain tuh yang bikin namanya kick striking. Kick striking. Ya. Itu gimana? Kan kick striking sama tuh dua-duanya. Konsep itu. Iya, makanya sebetulnya agak rancu sih dengan bahasa itu ya. Sebetulnya karena kan striking, kick is a part of striking gitu kan. Also punches, also pukulan, elbow, knee. Ya. Itu kan semua striking gitu. Ya. Jadi sebetulnya kalau kick striking berarti main tendang-tendangan doang loh harusnya. Oh Iya iya. nggak? Kalau ini kan makanya kita gunakan istilah hybrid striking ya, lebih make sense. Iya. Kalau menurut saya penggunaan nama kick striking itu sebenarnya itu lebih seperti akronim ya. Ingin sebuah rules itu disebutnya seperti apa. Walaupun secara penamaan mungkin agak terdengar janggal ya. Seperti tadi saya bilang kok kick terus striking. Itu padahal dua hal yang sama. Striking di dalamnya ada kick gitu kan. Kemudian kenapa harus ada kick dan striking? Itu penamaan yang menurut saya mungkin akan menjadi seperti brand aja yang dikeluarkan. Tapi secara kata-katanya mungkin tidak bisa menggambarkan suatu rules. Menurut saya. Iya. Jadi satu rules ini ingin didengar seperti apa? Jadi dia melakukan penamaan yang secara harfiah mungkin kita sulit untuk mendengar. Lebih baik kalau misalkan saya bilang kenapa nggak hybrid striking? Ya karena striking itu adalah satu kata yang dimana dijelaskan oleh hybrid. Oh artinya dia hybrid. Nanti serangnya boleh elbow, boleh lutut, boleh pukulan, atau mungkin ada serangan-serangan lain yang dibolehkan misalkan menyerang di bawah. Atau ada headbutt mungkin namanya hybrid lebih luas. Ya. Ya, mungkin itu sekedar penamaan sih. Kalau menurut saya bagaimana? Menurut saya ya masuk ya itu hybrid striking. Striking. Kalau kick striking pengulangan kata sih kita. Iya. Mungkin. Kalau di kick striking itu kan dimana ya kick tapi striking. Emosional kan dari saya pribadi juga ngerasa loh ini kayaknya hal yang sama nih kayaknya nih. Emang di striking itu ada kick kan? Ya. Mungkin tapi hybrid striking is something new dan menurut saya pribadi jauh lebih cocok. Jauh lebih cocok untuk dipakai, jauh lebih cocok untuk dimengerti juga. Betul. Mungkin mereka bikinnya kickboxing, cuman pengen ganti nama aja jadi dikira boxing Iya. itu striking mungkin. Karena kalau itu kan jelas ya, kickboxing berarti kan tendangan dan pukulan. Ya, kickboxing. Ya, itu jelas. Itu dua-duanya kegiatan yang jelas. Dua-duanya ya, kick, tendangan, boxing, pukulan. Kalau kick striking itu kan tendangan dan serangan. Benar. Serangan di dalam tendangan. Ya kan berarti kan tendangan doang harus diisi. Tendangan di dalam serangan. Nggak boleh pukulan harus ya. Jadi
Kenapa nggak punch striking? Kenapa nggak elbow striking? Kenapa nggak knee striking? Apa nggak kita elbow soundman gitu kan ya? Soundman kita mau elbow? Oh enggak, jawab dia. Nah, buat sensei Ustaz, kita lagi ngomong sensei. Saya jangan ngomong sensei kalau saya. Sensi tuh. Sensei kita. Betul. Buat sensei ini kan dari tadi kalau misalnya kita perhatiin knowledge yang dipunya tentang combat ini kan lumayan kuat. Iya. Kita mau tahu dong awalnya kita secara singkat aja apa? Awalnya tertarik dengan dunia ini Ya. sampai sekarang itu gimana? Saya dari kecil itu memang suka martial arts. Jadi kadang-kadang mencintai suatu hal itu ada latar belakangnya. Memang masa kecilnya itu kerap bersinggungan sama anak-anak yang nakal, sama anak-anak yang suka bully. Tapi kadang-kadang berpikir gimana kalau saya dibully, gimana kalau saya dijahatin orang. Nah dari situlah memang benar banyak ya orang-orang yang bergelut di dunia bela diri itu punya latar belakang pernah dibully sama orang. Nah saya termasuk anak-anak waktu masa kecilnya sering dibully sama temannya, teman lain. Nah, itulah yang membuat saya memacu untuk saya bisa bela diri. Dulu bapak saya juga itu guru kungfu. Iya, bapak saya itu guru kungfu. Semula belajar dari bapak sendiri, kemudian saya belajar sama guru lain, pernah berguru juga di perguruan kungfu yang ada di Jakarta. Nah, dari situ mencintai bela diri. Kungfu itu tradisional martial arts. Yang menurut saya tradisional itu ada hal-hal yang terlalu dipelihara karena ini adalah tradisi sehingga banyak hal-hal yang bagus justru tidak mampu terserap. Nah, dari situ saya Contohnya itu seperti apa? Nah, misalkan gini. Ketika saya belajar kungfu, kenapa saya kok diajarin cakar macan? Saya kan bingung. Saya nggak bisa melukai lawan dengan cakar macan saya karena saya bukan macan, kuku saya tidak panjang. Betul sekali, betul. Ini make sense. Ini make sense. Kita ngapain belajar cakar macan? Kan kita bukan macan. Nah, Berarti anggapannya kalau kita senam disuruh Tiger Sprong loh. Kita kan bukan macan. Iya, Tiger Sprong gitu. mungkin gara-gara itulah saya mulai menggenggam tangan saya. Ini lebih tepat untuk memukul. Ya jadi akhirnya saya mengkhianati guru saya, suruh saya belajar cakar macan. Nah ketika itu kungfu itu tidak punya level kompetisi yang bisa dibilang inilah lebih global. Oke. Dulu kalau kita bertanding kungfu itu cuma di perguruan aja. Nanti saya pakai cakar macan, lawan saya pakai tutup bango. Bener-bener Pak, itu dia mau fight tangannya begini. Dia bilang dia Raja Wali, kan gitu. Saya bilang, nah ternyata di kungfu sendiri masuklah wushu. Itu pakai sarung tinju. Nah kan kalah saya, karena saya biasa pakai cakar macan. Dulu ada seleksi nasional itu di Chandranaya, sekolah Buddha kan di situ dulu. Itu di timur sana lah. Enggak sini di Jakarta Barat. Oh, Itu di Pak karena saya belajar cakar macan Pak, saya bertanding sama orang-orang wushu sanso yang memang biasa pakai sarung tinju, dia kalah. Cakar macan saya nggak keluar. Mungkin udah dipotong. Enggak kan ada sarung tinjunya. Oh, ada sarung tinjunya. Iya, gitu. Ada laba-laba sakti. Mungkin kalau orang-orang kungfu zaman dulu nih yang dengar saya nih, pasti dia ingat pernah dulu ada seleksi nasional di Chandranaya, masih ada yang pakai laba-laba sakti, ada yang pakai Raja Wali, ada yang pakai jurus bango, padahal suruh pakai sarung tinju. Lanjut terus setelah itu ngerasa wah datangnya Wing Chun ya. Iya. Wing Chun dengan boxing itu tertarik jadi Wushu. wushu. Iya. Iya. Wushu masih tradisional. Wushu tradisional. Iya. Iya. Datangnya wushu dengan boxing, dengan pakai glove boxing, Iya. akhirnya tertarik di situ sensei. Tertarik dengan yang dibilang sistem modern combat. Artinya mulai paham tuh
bergerak secara efektif, memukul dari posisi guard, itu kan aneh gitu. Yang biasanya begini, mukanya kemana-mana pasti kena pukul, sekarang harus kayak begini. Nah itulah baru akhirnya saya belajar, kan kalah tuh, kalah waktu seleksi nasional, kalah karena kita masih tradisional sekali. Besoknya saya datangi camp yang benar-benar mengajarkan tinju. Saya bilang saya akan belajar tinju karena memang kurangnya hanya di pukulan. Karena tendangannya sudah jauh, orang-orang kungfu itu nggak mana bisa muter-muter, bisa terbang-terbang. Tapi tinjunya tidak bagus. Oh. Itulah belajar tinju. Pintu dari ke modern combat, dari boxing dulu, baru kickboxing, baru masuk Muay Thai, baru masuk MMA di Indonesia. Ini ngeri. Nah ketemu sama Sensei Umar ini gimana ketemu? Nah, Sensei Umar ini fenomenal. Jadi saya pertama hanya tahu di media. Oh iya? Iya, hanya tahu di media. Seorang promotor yang mau mengangkat dari sebuah bela diri tradisional menuju profesional. Nah, itu sejalan dengan pikiran saya di mana bahwa bela diri itu adalah suatu sistem yang tidak pernah berakhir. Tidak pernah berakhir untuk dipelajari dan untuk berkembang. Kalau Anda belajar tradisional martial art, itu secara tradisional dulu jurusnya seperti ini, sekarang jurusnya seperti ini, sekarang masih seperti ini. Misalkan Anda menangkis seperti ini, menangkis seperti ini, itu tradisional. Tapi kalau sudah modern combat, ketika Anda parry, pum, seperti ini, ternyata parry itu bagus, pukulan bisa digelincirkan dari arahnya. Tetapi ini ada kelemahan, kosong. ini kosong. Yeah. Akhirnya diperbaiki. Oke, parry itu hanya mentok di sini supaya apa? Kalau ini terjadi pukulan kita cepat bisa balik lagi. Itu modern combat. Itu iya. Ketika tradisional Anda begini sampai sekarang masih begini. Iya begitu. Modern combat itu mengadaptasi sesuatu yang baik dan membuang sesuatu yang kurang. Yang kurang lah, yang kurang relevan. Kalau saya sih, kalau Mary saya kejauhan, boleh cara suslit. Itu boleh. Nah, itu solusi. Itulah kenapa modern combat itu selalu beradaptasi dan selalu berkembang lagi. Oh, ternyata boleh coach edit panjang karena kan memaksimalkan menggelincirkan serangan. Itu kalau ini ada pun, saya juga ini. Iya, kebetulan. Kebetulan berada saya belajar tuh. Saya cuma di bagian doang. Abis ini saya kasih cek lagi. Tadi menarik banget. Bisa dibilang asik. Ini manggil dua-duanya sensei dan sekarang nih. Sensei Mustadi sama Sensei Umar nih mempunyai satu tujuan yang sama. Iya. Yaitu membuat sesuatu yang tradisional menjadi jauh lebih modern dan profesional. Yes. Dan ingin dikembangkan. Nah, berarti kan ISKA, saya tahu salah juga. ISKA. Ini kan lembaga internasional. Betul dong. Bisa dijelasin dong perannya secara global dan gimana lisensi yang punya sama ISKA ini berpengaruh ke event-event yang ada sekarang. Iya. Contohnya event Grand Championship. Iya. Itu kayak gimana Pak? Ya, ini bicara mengenai license ya. License itu artinya ketika license itu dipegang oleh seseorang di Indonesia, membawa nama berat satu afiliasi internasional. Artinya ada sistem regulasi yang ditetapkan untuk Anda jalankan. Kemudian ada sistem sertifikasi terhadap perangkatnya, wasit dan jurinya. Nah, di dalamnya itu ada yang namanya prosedur keselamatan, kemudian ada jaminan kenetralan. Nah, jadi efek satu olahraga itu ada dua hal, sportivitasnya dijaga, kemudian safety-nya. Nah, Anda tidak bisa hanya safety aja, tapi sportivitasnya dijaga. Akhirnya apa menciderai kenetralan, fairness tidak ada, fair-play-nya bisa dijunjung tinggi. Banyak banget kita ngelihat kalau saya pribadi kan yang tontonan favorit saya kan di tinju kan. Iya. Saya banyak banget nonton tinju, saya kayak, loh kok skor katanya separah ini? Saya bilang, ini harusnya nggak kayak gini nih, saya bilang nih. Oh jelas kok, contoh mas yang gampang kita track back, misalnya mungkin orang tahu Tyson Fury lawan Francis Ngannou. Iya. Terus Itu kan Fury jatuh. Ya.
itu udah jelas roundnya 10-8. Iya betul, paham berarti. Iya kan? Pas bisa ngomong kayak gini tahu semua. Oh iya dong. Ikut sertifikasi ya. Itu saya. Saya demi podcast hari ini saya bersertifikasi ya Pak. Maksudnya dan sejalannya pertandingan, saya nggak ngelihat Tyson Fury ahead sekalipun. Iya. Mungkin juga sempat kalau kita ngomong poin masuknya paling masuk di jab. Tapi apa namanya heavy punch-nya yang langsung dalam semua nih. Iya. Orang contohnya sampai dia knockdown kan. Iya. Nah pas scorecard ini keluar itu saya lupa antara unanimous decision atau split decision untuk Tyson Fury yang menang. Itu bikin saya kayak loh, ini yang salah nih saya bilang nih. Apakah cuman saya mikir ada beberapa faktor, nggak cuman dari kebiasaan sebuah wasit. Saya melihat faktor yang penting itu adalah ambience yang ada di saat pertandingan. Contoh misalnya Tyson Fury adalah yang sangat disukai oleh penonton. Kita gampang nonton Rocky pas lawan yang Rusia. Tadi siapa yang disukai? Fury Ya, Fury. Iya. Kayak inilah, pokoknya kayak top rated-nya lah. Benar. Jadi di saat dia melakukan apapun, penonton tuh, Betul. Nah, Benar-benar masuk. Ya tahu. kayak begitu. Itu yang ngebuat jadi penilaian juri itu jadi kekontaminasi. Objektif jadi. Iya, jadinya tuh mereka tuh Apa subjektif? subjektif. Ya, subjektif. Iya, jadi mereka termakan dengan oh penonton ternyata ini nih apakah emang benar hal itu. Nah itu yang saya lihat sendiri gimana caranya untuk mengantisipasi hal itu. Iya. Kalau menurut saya ya, ada satu hal tradisional yang kadang-kadang masih digunakan. Jadi penilaian juri itu ada berapa macam. Dengan kan kita tahu ya, 10 point mas system itu adalah satu sistem penilaian yang paling banyak dipakai di semua combat sport. Bahkan hampir kayak 90% olahraga combat pakai 10 point mas system. Nah, tetapi sistem yang dijalankan itu masih tradisional. Mereka itu banyakkan hanya melihat secara vision. Jadi kalau misalkan kita udah mulai kepada 10 point mas system, siapa yang paling bisa mengesankan juri itu akan unggul. Itu pertama, mengesankan. Mengesankan itu dengan bom-bomnya yang kelihatan dominan, dia bisa lari ke counter terus, betul, bisa mendapatkan serangan-serangan eksplosif. Iya. Itu pertama. Jadi akhirnya secara by points bisa salah karena siapa yang terlihat lebih mengesankan. betul. Nah, yang kedua ada faktor ketertarikan. Misalkan siapa si Fury itu top rated Betul. dan dia sangat disukai. Maka ketika itu terjadi ada sinyal di otak dia hanya lebih suka ketika Fury melakukan serangan terkesan. Begitu lawannya menyerang pun masih tadi bagus Fury. Nah, hal-hal itu yang menurut saya bisa dicegah adalah menilai suatu pertandingan point by point, strike by strike yang landed. Nah, selain dari total domination yang bisa ditunjukkan, agresivitas sama ring generalship itu artinya Anda benar-benar mengontrol dalam pertarungan. Nah, yang secara tradisional itu masih pada itu, cara dia mengatur pertarungan, pace-nya, serangan-serangan yang mengesankan saja. Tapi di ISK itu, di ISKA sudah mulai berubah menjadi lebih objektif. Jadi kita menggunakan sistem point by point yang dilemparkan, yang landed masuk. Benar. Jadi akan mengedepankan kepada pukulan yang masuk secara bersih dulu sebelum mempertimbangkan yang tadi. Betul. Agresivitas, ring generalship sama dominasi. Bisa dibilang showmanship itu Iya. disampingkan. Jadi tetap memakai 10 point mas system, 10 poin wajib, akan tetapi setiap juri memiliki catatan masing-masing pukulan yang masuk. Ketika ini catatan poinnya sama, baru mereka akan melihat kepada yang tadi. Jadi kebalikannya, kalau tadi secara tradisional penglihatan dulu,
langsung disimpulkan 10-9, kecuali ada knockdown jadi 10-8 atau knockdown 2 kali 10-7. Nah, ini yang dilihat adalah signifikan striking dulu. Kalau sudah didapat, ini aja striking landingnya aja 20, ini cuma 7, udah ketahuan. Makanya. Tanpa ada yang perlu mengesankan. Betul. Nah, kecuali ini sama imbang baru tak dilihat secara visual. Oh, ini tadi dominasinya lebih Kayak bagus. kalau di boxer tuh ada Jeremy Whittaker. Iya. Dia pakai pakai teknik drumman boxing. Dia dia joget-joget. Baru tuh kayaknya. Itu dia baru tuh. Iya, kayaknya kan dulu ada eranya Nasim Ahmed. Nasim Ahmed. Iya, eranya dia. Nah, kalau sekarang di eranya si Jeremy Whittaker ini. Apa Ben Whittaker? Ben Whittaker. Si tato artis. Di situ. Nah, untuk Sensei Umar ini, kita panggil Sensei. Untuk Sensei Umar ngelihatnya apakah approach yang dilakukan dari Iska ini akan jauh lebih menguntungkan di event Pride Championship ini sendiri? Sekarang kita lihat afiliasi internasionalnya ya. Karate Combat afiliasinya kemana? KSGA juga. Even Bare Knuckle Championship itu yang para McGregor ke ASGA juga. So menurut gue ya memang ini badan sanksi internasional yang punya kelas gitu. Jelas punya standar yang cukup tinggi untuk menghasilkan atau atlet-atlet yang bertanding di situ juga, apalagi menjadi juaranya ya pasti punya kelas gitu, punya prestasi yang bisa dibanggakan, nggak sekedar wah sabuk promotor nggak jelas gitu kan, cuma tanpa afiliasi yang kuat gitu gue. Ya memang kita selama ini kan kita sama hobi juga, jadi di nasionalnya kita ada hobi juga, kalau misalnya tambah HSG juga kan makin memperkuat legitimasi dari acara kita sendiri. Karena dari saya pribadi itu tahu si Iska ini tahunya pertama bukan di Indonesia. Iya. Kita malah tahunya luar di Inggris ya pertama ya. Jadi itu ada satu fight boxing di situ tuh ini dibilang draw di situ. Nah cuman dari fighternya nggak terima. Iya. Karena ini match ya draw nih. Dan kita pas nonton pun juga sadar kok draw ini nggak draw nih harusnya nih ya kan. Punchline-nya jauh. Ring general ring leader-nya dan juga kelihatan banget kita tahu. Akhirnya dia dapat sanksi overturn dari Iska ini. Sudah kan? Cuma kan situ kan ada tulisan karate. Aslinya jadi penasaran kan? Kok karate ya kan? Ada pas kita dive. Oh ternyata emang khusus juga nih, maksudnya emang bisa juga dan itu tertarik. Dan saya datang presiden nih. Ini suatu kehormatan loh ini loh. Gak main-main loh ini. Benar-benar suatu hal yang penting karena sebuah standarisasi, sebuah pengawasan dalam kompetisi bela diri itu sangat penting. Betul kan? Mungkin orang-orang nggak paham seberapa penting, boleh kasih tahu seberapa penting standarisasi dan pengawasan dalam kompetisi bela diri modern ini. Iya betul. Kalau menurut saya hal seperti ini, pengawasan, regulasi, kemudian jaminan kenetralan, terus juga aturan keselamatan itu adalah hal yang penting di industri combat sport. Karena ini adalah kita ngomongin panco tadi cuma ketawa-tawa. Pak, panco aja bisa patah, bisa cedera, cuma panco gitu loh. Ini benar-benar yang dipukul kepala gitu loh. Coba kok Anda bisa mengabaikan jaminan keselamatan gitu. Karena masih banyak juga nih promotoran yang berusaha bangkit tapinya mengabaikan. Ada contohnya kan, pas satu event saya ikut eventnya, yang boxer itu boxer jatuh, lamanya medis untuk datang, sampai hari itu boxer meninggal. Iya. Nah, itu di Indonesia loh itu. Betul. Jadi itu satu hal yang mungkin kita dari badan organisasi ISKA ini berkonsentrasi untuk bisa mewadahi, meregulasi dan dengan tetap
ramah kepada semua promotor. Ramah itu artinya apa? Kadang orang berpikir kalau pakai sanction nanti jadi mahal. Ya, kalau pakai sanction nanti kita banyak ini itu pengeluaran. Padahal nggak kayak gitu juga. Nggak sebegitu. Oh ini mahal, nggak. Sebenarnya kenapa? Karena cita-cita kita ISKA Indonesia bisa mewadahi, kemudian juga bisa mengayomi. Mengayomi kan itu artinya kita sebagai bapak yang ngomong gitu maksudnya. Jadi bagaimana industri kombat ini bisa berjalan dengan baik, lancar, namun ada selamat. Satu hal lagi adalah jaminan kenetralan dan keadilan. Itu yang paling penting. Makanya kalau Anda dengan badan regulasi yang benar diawasi, pasti dari segi perwasitannya juga diawasi. Misalkan si Anu fight, juri tidak boleh ada salah satu pun ada dari bagian dari orang yang sedang fight. Misalnya let's say kalau jurinya di mana benar-benar nggak boleh ada afiliasi satupun dari situ. Yang ada di jurinya. Iya. Nah kemudian itu pertama dari jaminan kenetralan. Dan yang kedua adalah sistem yang dipakai. ASK ini modern sekali dan dia ada yang tradisional yang tadi saya bilang kalau dia dari dulu hanya melihat pakai mata, ya pakai mata aja. Tapi ini enggak. Ketika dari atas internasional bilang kamu pakai sistem yang lebih kuat. Kadang-kadang ada yang mengajarkan pakai memory sheet. Memory sheet itu dia punya daftar yang kita bisa centang atas apa-apa yang dia peroleh sama kedua fighter. Ya, yang kedua pakai sistem clicker point. Nah itu kita pakai sistem itu di mana itu akan menjadi lebih fair. Clicker point untuk berapa punch yang lain? Yes, betul. Punch atau kick atau elbow dan bisa bervariasi. Kalau misalkan itu sudah ranahnya MMA di mana efektivitas itu berperan, maka klik itu bisa 1 sampai 3 klik sesuai dengan bobot. Misalkan pukulan seperti ini itu 1 klik. Pukulan boom membuat kepala dia goyang bisa 2 klik atau membuat dia jatuh bisa 3 klik. Jadi sistem kenetralannya lebih terjaga, objektivitasnya. Kemudian satu hal lagi, wasit juri itu akan buta. Buta itu Anda tidak perlu tahu si Anu yang menang, si Anu yang menang. Maka kalau di ISKA itu diajarkan bahwa sistem keadilan yang paling benar adalah menilai secara buta. Loh, gimana coach menilai secara buta? Masa saya menilai orang nggak boleh lihat? Bukan begitu. Kamu tidak perlu tahu apa yang didapat sama B merah yang didapat sama biru. Bedanya, kalau Anda memakai sistem vision itu semua beradu bareng di kepala saya. Oh, si merah memimpin, udah gitu. Keras. Sekarang biru memimpin. Oh, banyak biru. Kemudian, aduh, token listrik belum diisi. Tadi siapa? Gara-gara token listrik ya. Lagi jadi juri token listrik sih kita. Aduh. Itu kita setrum itu langsung. Nah, maksud saya menilai dengan buta adalah ini clicker point. Dia akan kalau masuk klik, nggak perlu lihat. Oh ini menang. Nggak perlu tahu. Tapi kalau kepala saya berarti saya tahu ini lagi menang. Tapi kalau saya ngefans sama ini, wih itu dia bagus banget fighter ini. Oh dia kalah sih. Nah, yang tadi sedang beradu dipengaruhi sama rasa ngefans, rasa nggak suka. Tadi dia pas timbang badan, saya injak kakinya sama orang itu. Kan ya ada nggak suka. Benar. Tapi menilai secara buta artinya ketika kalian selesai, ting dibuka, pam, wih ini 15, ini 27, udah. Ini berarti 10, ini 9. Di luar dari yang tadi kita total domination, ring generalship, terus ada dominasi. Damage di antara. Di luar itu saya sudah punya bekal. Di mana saya bilang, oh dia milih buta gitu. Iya, kamu tahu nggak Dewi Keadilan? Kamu lihat di filosofi Yunani. Lihat, pegang timbangan, matanya ditutup. Itu sistem keadilan. Kalau kamu masih menilai 2 orang dengan mata terbuka, kamu tahu yang ini bagus, yang ini bagus. Karena itu kan tidak objektif. Kalau begini saya nggak tahu yang ini lagi menang, saya juga lupa di sepecat berapa. Ini saya nggak tahu sepecat berapa.
Selesai, ting, tam. Oke, itu dia. Mungkin kadang-kadang ada yang fanatisme kedaerahan yang muncul. Nah, orang Jawa juga bukan dia aja. Ini kok ke satu kampung. Ke satu kampung. Terus lah ini aja gitu kan. Bisa aja. Ada begitu. Kan kita hindarin lah pastinya. Ya sebetulnya kan kayak itu kan poin seperti ini kan di Kobe juga cukup ini juga kritis juga. Iya. Aku di Kobe jadi aku tahu. Makanya. Dia sistemnya sangat ini objektif sekali. Yes. Bagus. Objektif banget. Makanya dari awal dari Kobe itu jelasin gue of Max sama of Francino gitu. Ini jelasin gue ini kita sistemnya tuh beda. Kita nggak cuma 9-10 nggak cuma itu. Tapi kita lihat number of significant strikes berapa, total strikes berapa, damage-nya berapa, octagon control-nya gimana ya kan, atau ada ground control-nya dia berapa lama. Malah kalau gue lihat justru sistem perhitungan Kobe lebih sophisticated daripada UFC ya. Iya. Lebih objektif menurut gue pribadi ya, karena betul dilihat kayak misalnya nih gue pernah nonton waktu Sean Strickland lawan Dricus du Plessis misalnya. Baru. Ya, belum lama. Itu Strickland lebih banyak pukul sebetulnya, tapi damage-nya du Plessis lebih banyak gitu. Significant strike-nya malah lebih banyak juga. Strickland kan lebih banyak, dia kan ini Philly ya, bisa. Nah, itu kan banyak dia di jab. Diomelin waktu Mayweather nonton. Itu namanya Floyd Mayweather ini dia bilang. Gua lebih ke Pacquiao daripada Mayweather. Oh iya. Gimana? Ya kan? Yang kita lebih suka. Saya kebetulan Mayweather karena pas pre-conference saya suka banget. Oh gitu. Nah kalau itu tadi kan kita lihat tuh jelas perbedaannya gitu loh, Strickland sama. Nah ini juga di Kobe lebih detail menurut gua. Nilai mereka tuh oke. Jadi bisa dibilang istilahnya akan mendukung Prime Committee Championship dari sisi regulasi dan keselamatan fighter. Iya betul, jelas kan. Sangat senang sekali untuk bisa berpartisipasi. Sangat senang sekali. Kita juga harus senang lagi. Nggak ada rencana mau turun mau ikut juga. Ada. Ada. Hei, Ya, boleh itu. kita biar diri sama Bapak promotor. Tapi jangan terusin. Udah itu aja. Bergulir dulu aja. Biar ada pikiran. Jadi menurut Sensei, asik ngomong Sensei. Nggak lagi hidup. Menurut Sensei, Prime Committee Championship ini bisa nggak jadi pioneer event berstandar internasional di Indonesia? Iya, sangat bisa sekali. Sangat bisa sekali. Jadi sebenarnya gini, ketika satu event itu, ini sebenarnya orang yang nggak paham bedanya, ada hal-hal yang sangat detail di dalamnya mengenai penyelenggaraan pertandingan, sistem kenetralan, terus jaminan keselamatan. Itu point by point itu kalau kita baca, kita punya namanya buku dari dari internasional namanya Chief Referee Guide. Jadi dia punya panduan untuk menjadi, itu panjang sekali checklistnya, kayak misalkan bagaimana checklist sebelum pertandingan, coba kemudian in fight procedure, after fight procedure, itu ada checklist apa yang harus kita pahami. Jadi jangan sembarangan orang mikir kayak gampang bikin pertandingan, aku tahu kok gini aja, tapi kan dia nggak tahu sebenarnya detail-detail apa yang nggak boleh terlewatkan. Mungkin orang-orang sangat fokus dengan outside the ring ya, sampai lupa kalau misalnya yang paling penting itu adalah inside the ring. Yes. At the end of the day mereka bikin acara fighting. Iya. Ya kalau misalnya cuman ngasal, udah penting dia lawan dia, intinya nenek, ya gimana pun deh, yang penting ngasal. Padahal lebih kompleks dibanding itu. Iya betul. Jauh lebih kompleks, banyak peraturan yang harus dipikirkan karena ini nggak main-main. Yes. Kita bisa, kan dia bilang kita bisa main bola, kita bisa main basket, bisa main tenis, bisa
main padel sekarang apalagi Sergio Umar setiap hari 7 Udah mulai kali. main padel. 7 kali main padel setiap hari. Udah ntar bisa lupa karate udah main padel. Sumpah, saya jadi padel saya entar dulu saya bilang. Saya lupa sama karate. Keplik soalnya. Cuman buat fighting ini nggak bisa main sama sekali. Dan nggak bisa sembarangan. Yang mungkin yang saya pribadi suka dari Prime Comité dan lain-lain kan, poin plusnya adalah dia main atlet semua. Iya. Jadi kita nggak bakal ngeliat orang yang cuma 3 bulan latihan. Tapi kita ngeliat orang yang dari kecil emang hidupnya buat fighting. Ada perbedaan signifikan dari orang yang habis makan dia latihan sama yang kalau nggak latihan nggak makan. Latihan gak makan. Itu perbedaannya sangat jauh. Itu yang dimana bakal kelihatan banget. Buktinya event Prime Comité Championship ini udah jalan berapa kali ini, knockout percentage-nya 80%. Nggak gila itu. Gila. Dan sebenarnya itu yang disukai toh. Makanya Iya, itu yang disukai. bayangin, sebuah event fighting, orang kok mau nonton berantem, mau ngeliat orang jatuh. Orang lihat, Iya. mau lihat orang dipukul. Iya, mau nonton orang dipukul. Ini knockout-nya 80, ini bisa wasit bisa hampir nggak kerja ini nanti. Ntar wasit, baru mulai, iya. Kali dokter punya ekstra itu. Betul, dokter akan kerja ekstra. Kan bisa dilihat sekarang Indonesia lagi grow into the art of fighting. Iya. Bisa bilang. Dengan banyaknya, kita sekarang ke semua dojo, alhamdulillah anak kecil udah mulai banyak sekarang nih. Ada yang biasa datang buat iseng, mungkin maling sendal. Saya jadi sendal. Iya. Masih ada masih. Kalau nggak ada kita tahu siapa yang ngambil sih kan kita lacak. Dengan makin banyaknya anak muda ini, kita mau tahu apa sih visinya ISKA Indonesia dalam untuk membina mereka? Karena nggak boleh salah. Orang banyak yang semenjak mereka latihan fighting jadi tengil-tengil. Iya. Betul. Saya punya beberapa orang yang saya kenal, apalagi ada namanya Raffi, Dennis. Itu saya tahu banget mereka berdua. Belum fighting aja mereka udah tengil gitu. Nah, promotor tuh mau diadu tuh gimana sih Raffi? Raffi sama Dennis Saya ini. sengaja disebut ya buat ini. Oh ini. Wah, kurang imbang. Lu naikin berat badan dulu. Ini gede banget. Ya udah. Enggak taekwondo lagi. Iya. Taekwondo sampai ban apa? Ban hijau. Kalau ini sampai ban dalam nih. Ban dalam. Boleh lah, boleh. Maksudnya apa? Jadi nggak kencing. Cuman apa visinya ISKA Indonesia ini untuk bantu membina mereka ini? Iya. Jadi kadang-kadang orang berpikir bahwa ISKA itu profesional, segmennya profesional. Sebenarnya enggak. Ketika ada profesional, artinya ada urutan dari bawahnya. Kapan orang itu bisa masuk profesional? Jadi bagusnya ISKA ini dia merambah dari bawah. Itu justru sekarang ISKA lagi banyak mengadakan event-event dari tingkat bawah, mulai dari rookie itu artinya dia beginner, kemudian levelnya beralih ke elite, kemudian semi pro, baru ke profesional. Dan bahkan bukan cuma beginner, tapi mulai dari pre-cadet. Dari usia 7 tahun. Usia 7 tahun. 7 sampai 10, 11 sampai 13, 14 sampai 16, kemudian 16 sampai 19, baru 19 ke atas senior. Dan itu animonya banyak sekali. Nah, selain kompetisi yang kita banyak banyak dukung, kita juga banyak kasih seminar-seminar bela diri, seminar-seminar anti bullying. Ini program ISKA. Ini sangat penting sekarang sampai ke anti-bullying. sekolah-sekolah. Sampai ke sekolah-sekolah kita bikin program anti bullying. Wah ini penting loh ini. Iya. Bullying lagi viral, lagi marak di Indonesia nih. harus kita banyak selesaikan ini. Iya, kemudian mentalnya juga, bahwa mental anak-anak muda zaman sekarang tuh tidak hanya coba berani bertarung di jalan, di sekolah, bullying. Maka kita kasih wadah. Makanya saya bilang tadi kita mulai dari pre-cadet terus kadet yang junior itu maksudnya supaya mereka punya wadah dan tidak
bahaya. Kita menjamin keselamatan dengan nomor-nomor tanding yang lebih ramah terhadap anak, nomor tanding yang ramah terhadap para beginner, sehingga mereka merasa bahwa berantem itu bukan suatu hal yang mengerikan. Ini Bang Umar gimana Bang Umar? Dia adanya dari pre-kadet, Kadet, yang junior, junior. Entar 20 November juga ada event kan? Iya, 26 Oktober. Oh, itu 20 November yang terdekat. Iya, dekat. 28 November ada lagi. Iya, ntar ada lagi di Bogor. Kickboxing dan. Iya. Nah, untuk Bang Umar nanti gimana Bang Umar? Dimana apalagi Bang Umar dengan kan punya anak juga, apakah anaknya dilatih untuk yang begini juga? Anak gua sampai sekarang latihan karate. Oh iya. Karate kemarin juga kejuaraan untuk seleksi kejurda DKI di ASKI kemarin. Sekarang lagi TC sih. Jadi memang basically harus latihan bela diri. Karena kan bukan permainan, ini kan buat menjaga diri mereka, untuk membentukkan mental mereka, untuk membentukkan fisik mereka juga. Ya biar gimana, apalagi anak laki harus lah. Iya, betul. Dan memang itu karena dari situ dari ada yang junior dan seterusnya dari sampai sini. Kita memang dari kecil juga, walaupun badan segede ini kita juga latihan taekwondo, silat, muay thai. Cuman nih nyantolnya di boxing supaya pas nyoba suka kesel terus sama yang mati. Nggak mau atletik. Cuma kalau boxing nggak mau mati bisa dibukul. Kapok kayaknya. Di boxing baru niat jadi Jadi itu benar-benar salah satu strategi yang paling penting. Sampai masuk ke sekolah, buat anak-anak kecil di sana tuh jangan bertarung di jalanan. Iya. Karena nggak ada pertama. Saya paling gampang dipukul itu sakit. Dan mukul pun sakit. Mukul pun nggak enak. Walaupun kalau kena pas jatuh ya itu poin plus. Oh gitu kan. Maksudnya itu bukan suatu hal yang lama-lama harus dibanggakan. Mukul sakit, kalau lu mukul sakit, kalau beliau mukul nggak sakit lah. Gimana ya, tebel di tangan. Tebel loh ini banyak cushionnya loh. Walaupun dulu ada kita latihan mukul tuh pakai makiwara. Oh iya, Bu, yang Tanam di tanah, makiwara, papan tebel gini, bawa dulu tanam di tanah, 1 meter ke dalam tanah, lalu itu dipukul. buat muatin tangan. Jadi lama-lama agak mati rasa juga. Udah terbiasa tuh mungkak-mungkak tuh segini. Dulu mau dipecahin sekalian, ngasih orang tua. Karena kamu bengkak, nggak bisa nulis, nggak bisa sekolah. Itu pun ya lumayan juga. Nah, itu tadi jawabannya. Jadi jawaban supaya mukul tidak sakit. Jadi kalau kalian yang memukul takut sakit, makiwara ya. Ya, kalau Anda mukul nggak kena-kena. Sandiwara. Boleh juga. Jangan terlalu kita digas di posisi setting lagi. Itu kan memberikan satu plan yang menurut saya plan yang sangat bagus. Tapi buat sebuah plan itu nggak semua berjalan mulus. Iya, Betul. Nah, kita mau tahu dong, tantangan terbesar pengembangan bela diri Indonesia itu apa? Infrastrukturnya kah, mindsetnya kah, atau regulasinya kah, atau apakah gitu kan? Nah, kira-kira apa? Tantangan terbesarnya buat saya adalah di industri combat sport Indonesia. Tantangan terbesarnya adalah ego. Ya. Ego. Jadi Ego. Iya, ego. Jadi kita tidak punya. Bang Umar bilang iya. Bang Umar tahu. Iya. Biar beliau dulu deh. Kalau menurut saya tantangan terbesarnya adalah ego. Ketika kita punya satu goal. Sebenarnya bela diri ini apa sih nilai positifnya buat bangsa gitu? Yang pertama, ketika bangsa itu kuat, bangsa itu sehat, itu kan kalau kita cuma kuat dan sehat, Anda latihan
jogging aja lari tiap hari, kuat dan sehat. Kuat dan sehat dan mampu membela diri. Nah itu kan menjadi bekal pertahanan kekuatan bangsa itu sendiri. Itu kan cita-cita mulia, mendidik bangsa Indonesia menjadi kuat dan sehat, kemudian mampu membela diri. Nah itu tujuan perkembangan combat sport di Indonesia. Tapi ada ego di belakangnya, yaitu ketika sudah mencakup kepentingan. Tuh. Organisasi termasuk kepentingan. Di organisasi itu ada politiknya. Kenapa? Politik organisasi karena ada orang-orang yang makan dari situ. Maka di situ timbulnya ego, ingin meraup lebih banyak, ingin menjadi lebih besar, sehingga mengabaikan kepentingan praktisnya itu sendiri. Sebenarnya apa yang lagi diperjuangkan? Atletnya, praktisinya, yaitu masyarakat yang diperjuangkan agar bisa maju, bisa bertalenta bagus sehingga bisa bersaing di nasional maupun internasional. Tapi ego yang menghancurkan. Anda tidak boleh fight di organisasi itu. Kalau Anda fight di situ, saya coret, akan hilang kesempatan. Iya. Itulah yang saya maksud ego. Dulu Indonesia bisa merdeka karena tidak ada ego, karena semua ingin Indonesia merdeka. Ya, ketika semua ingin Indonesia merdeka, bersatu, merdeka, jadi merdeka. Tapi sekarang sudah punya politik masing-masing, punya keinginan, punya ada kepentingan. Itulah kenapa susah maju. Bukan susah maju, kita susah memajukan. Yang kita yang berusaha nih benar-benar berdedikasi untuk memajukan combat sport di Indonesia jadi sulit karena hal-hal itu. Karena ada orang-orang yang merasa periuknya diganggu, atau komunitasnya ngerasa nanti takut jadi kecil, atau kesempatannya menjadi hilang. Nah itulah timbul peraturan-peraturan yang membatasi. Padahal tidak akan ada yang merugikan. Iya, dengan dia membebaskanmu tidak akan ada yang merugikan. Dan justru itu memajukan combat sport Indonesia, memajukan SDM, memajukan atlet, menyehatkan masyarakat. Mantap. Jadi kalau Sensei. Oh Bang Umar, Sensei Umar setuju. Saya nambahin dikit aja sih. Boleh. Selain ego, satu lagi yang pasti bikin jadi riwah nih, udah lah. Udah. Maksudnya undang-undang negara atau apa nih? Oh, ujung-ujungnya duit. Oh, kita hampir nggak tayang nih Bang. Betul. Hampir nggak tayang, udah soal ujung-ujungnya duit. Iya. Kenapa? Sekarang gini, misalnya kita bicara di amatir dulu, organisasi misalnya, atau perguruan misalnya. Kadang-kadang kan ada misalnya masalah pembagian atau pendistribusian uang ujian kah, Iya. tandingan kah, dan lain-lain. Itu aja sudah jadi bahan keributan. Jadi ada yang saya bilang tadi, ego sebagai senior misalnya. Iya. Itu jawaban bukan ada dulu. Nah, itu kan ada. Itu kalau kita bicara di amatir perguruan, internal perguruan. Ke eksternalnya ya tadi yang saya bilang antar organisasi antar perguruan. Lo main di sini, lo nggak boleh main di sana. Lo main di sana, lo nggak boleh main di sini lagi. Iya. Bahkan di sini atletnya. Kenapa dia mau bertanding hak dia kok, hak asasi dia kok, kenapa mau bertanding di situ Semarang? Nah, belum lagi kita bicara tadi antara badan sanksi atau organisasinya. Nah nanti antar promotornya ada lagi, ego lagi. Iya. Ini apa? Pertarungannya berebut penonton. Terus ujung-ujungnya saling mencela, saling menghina, saling kirim buzzer. Sabar ngomong nih. Nah, aduh ngapain sih kirim buzzer? Nggak bakal takut juga. Buang-buang aja tuh 2000 perak kali berapa komentar ya kan? Komentar event orang, mau rame, mau sepi, mau meledak bodo amat. Yang penting gue bikin. Tapi Sensei, buzzer itu kan kecil, yang apa namanya? Maksudnya sifatnya kecil sekali, tapi Ya. itu benar-benar merongrong. Tapi kalau kita bisa menyikapinya dengan baik, yang kecil itu biasanya kalau ada haters, ada anti haters. Ya. Nah, itu yang mengundang banyak flow. Ya. Jadi kalau saya saya pernah menunggangi buzzer untuk satu event saya yang memang lagi mencuat, itu efektif. Jadi kalau kita ada buzzer, ada yang haters,
artinya biarkan dia mencuat, nanti akan ada yang namanya anti haters. Ketika ada haters, ada anti haters, timbullah di situ satu sirkulasi komunikasi yang intens, sehingga orang nengok, penonton nengok, wih rame. Nah, di situ bisa ditunggangi. Nah, itulah yang disebut juga pengalihan isu, apa yang mau diangkat. Ada event, nanti dia orang lihat, oh ada event di belakangnya, ada apa? Nah, kadang-kadang itu namanya sengsara membawa berkah. Jadi mudah-mudahan iya, kalau mendapatkan satu bahasa satu haters di circle kita, anggap itu menjadi blessing in disguise. Trouble in misery, hancur. Udah misery trouble. sengsara membawa berkah. Ya kan katanya there's no such thing as bad Publicity, there's no such thing as bad publicity. Tapi itu certain level itu ya. Bad publicity, there's no such thing as bad publicity. Iya. Ya jadi sekarang dari tadi gue perhatiin benar-benar ngebahas tentang safety, ngebahas tentang atlet. Berarti bisa dibilang ISKA ini punya rencana jangka panjang untuk ngebangun jalur karir atlet bela diri di Indonesia. Betul? Iya, betul. Menarik ini. Dan Prime Committee juga tujuannya untuk membangun jalur karir atlet juga nih di Indonesia nih. Iya. Oh iya. Betul nih. Jadi dua ini harus digabungkan ini. Sejalan ini. Satu payung. Betul. Sama-sama orang Indonesia. Iya, betul. Tapi sekarang banyak banget event yang muncul. Betul. Gak semuanya punya standar keamanan dan penjualan yang jelas. Ya. Parameter event ideal menurut ISKA itu gimana? Ya gini ya. Kalau menurut saya parameter yang ketika event Anda diwadahi oleh satu sanction yang berafiliasi internasional, artinya ada global rules yang diterapkan, dan pastinya organisasi besar itu memiliki jejaring keselamatan dan regulasi yang sangat bagus sekali. Kayak misalkan kalau di luar negeri itu kan combat sport itu kan dinaungi sama ABC. ABC itu Asosiasi Boxing Commission. Betul. Dan artinya suatu regulasi yang diatur ketat. Kemudian dia juga ada yang disebut Athletic Commission. Nah itu juga dia mempunyai peraturan-peraturan yang harus diterapkan pada organisasinya. Nah kita menginduk kepada satu organisasi yang secara internasional sudah terpercaya. Nah artinya kalau misalkan Prime Committee itu bisa diwadahi oleh satu organisasi yang berafiliasi internasional, maka secara tidak langsung kepromotorannya, kejuaraannya berstandar internasional. Kayak gitu. Standar regulasinya internasional. Jadi benar-benar ada standar regulasinya internasional. Untuk Bang Umar sendiri, gimana caranya PKC ini jadi jatuh event yang fair, aman dan berkelas internasional? Ya tentunya dengan kita berafiliasi dengan badan-badan sanksi yang proper, pastinya yang legit. Ya, ada. Kita kan udah awal dengan KOBI kan, dengan perusahaan KOBI dan tambah sekarang ada ASK, ya, tentunya ya itu udah jelas regulasinya gimana, aturan mainnya gimana, bahkan untuk nanti bertarung ke level internasionalnya pun itu kan kita udah bisa saling berhubungan lewat satu payung tadi. Iya. Lewat ASK internasional misalnya kita mau bikin seperti waktu itu Bellator versus Rizin. Ya kan? Nah sekarang bisa nanti kita bikin misalnya kita udah jalan dengan ASK Prime Committee versus Karate Combat. Itu seru banget tuh. Baru itu. Seru. Bikin tuh betul. Ini yang Prime Committee nggak apa-apa, fighter Indonesia semua. This time apa-apa, meskipun kita misalnya kita open untuk international belt atau Asia Tenggara, Asia Oceania atau apapun itu yang ada untuk level internasionalnya, tentunya itu kan akan kita open untuk fighter luar negeri juga.
nanti juara-juaranya itu baru kita adu nih sampai kompet ya lu lawan gua gitu. Atlet lu lawan atlet gua cuman keren jadi levelnya betul-betul high level gitu. Sangat asik kalau kayak gitu. Nah, ngomongin ada level Asia, level dunia. Potensi Indonesia bersaing di level Asia atau dunia ini gimana? Ya, gini ya. Di level Asia kita sudah buktikan kita pernah membuat juara Southeast Asia, ya, kejuaraan Southeast Asia. Kemudian di level Asia dalam waktu dekat kita akan wujudkan. Nah kalau dari untuk level dunianya kita sementara ini masih berkoordinasi untuk bisa sanctioning world title. Ya. Cuman yang jadi masalah adalah SDM-nya. Jadi berapa kali dari pihak internasional bilang kamu tertarik untuk sanctioning world title, selalu kayak gitu. Saya bilang kita belum siap. Belum siap tuh secara SDM. Ada kita belum ada yang berada pada level itu. Belum waktunya. Tapi nanti kita akan merambah dari kemarin Southeast Asia. Kita akan merambah dari Asia. Ketika Asia terlihat jalannya baru kita ambil world title. Tapi sudah berulang kali. Are you sanctioning world title in Indonesia? Apa kamu punya rencana? Saya bilang not yet. Kita tunggu Asia dulu. Jadi nggak mau langsung, Yes. nggak mau langsung terjun tapi nggak mau. Ya, jadi saya belum lihat yang terlihat mampu di level dunia. Oh, Belum. sabar. Sabar. Event ini kita yang Justru seperti ini, seperti promotoran ini ada prime committee yang mungkin dari bibit-bibit nasional. Artinya bukan dari bibit yang bawah banget, yang nasional terbaik nasional ya, yang terbaik nasionalnya. Dari terbaik nasionalnya ini akan lahir siapa juara-juara sejati di level nasional. Nah, dari sinilah nih digembleng untuk meraih level mungkin dari Southeast Asia pun mungkin ke Asia, baru mungkin ke dunia. Yes. Sensei Uma. Ya. Kita harus habis event ini. Soalnya jujur yang main di kart-kart ini, kita kan belum nge-spill semua kartnya. Tapi yang main di kart ini, kita minder ya prestasi-prestasi ini. Ini nggak main-main semua. Definisi mau kita ngomongin main event, mau ngomongin kart biasa, semuanya nggak ngasal. Semuanya minimal pernah juara apa tuh minimal pasti ada. Kita nggak orang yang maksudnya yang cuma latihan kita survive. Nah, tapi benar-benar dari udah pernah, apalagi minimal satu event mengalami itu kan ada di situ. Iya. Dimana ini nggak main-main dan kita berharap setelah dari event ini yang akan menerbitkan veter-veter yang pas untuk dibawa ke internasional. Indonesia ntar yang menang internasional. UFC ntar lagi Indonesia lawan Hamzah Cuma. Masih berat, UFC masih berat. Masih berat, iya kan kita berandai-andai. Gitu. Tapi udah dengar belum Dana White mengusung boxing gaya baru? Ya dengan ini UFC ya. Ya UFC mengusung boxing dengan wajah yang baru. Tapi kita tunggu aja sih, kita belum tahu dia apa yang dia ini kan rencanakan, tapi nanti ada boxing dengan wajah yang baru. Terakhir sih gitu tahu sih dia ini ya apa main UFC di White House. Oh iya, itu nanti kan di 4th of July kan, di sana mereka mau bikin White House dan itu kalau nggak salah deketan sama ulang tahun Donald Trump yang bikin itu. Jadi ternyata nanti Pereira lawan John Jones mungkin yang di PNPS. The Return of Conor McGregor lawan Michael Chandler gitu. Aduh, kurang menarik kalau itu. Ih, cuman gimana levelnya dia sekarang? Michael Chandler itu loh, aduh kurang. Ih, cuman gimana nggak ada sekarang lawan dia. Angin-anginan tuh itu. Ya udah di spill aja yang ini apa prime computer main card. Oh, kalau main cardnya itu insya Allah antara Aziz Salim dengan Hanif. Wow. Ya, Wow. jadi Udah publis belum? Insya Allah pasti di upload udah publis ya. Iya. Oh, udah Insya publis. Allah ini pasti upload ini udah publis.
Oh, oke. Tinggal di press conference aja. Oh. Iya. Kita nggak apa-apa skill lu di sini nggak apa-apa. Jadi main event itu Aziz lawan Hanif. Jadi kita lihat Aziz kan basicnya kan karate. Jadi dia kan juara kickboxing kan. Iya betul. Juara SEA Games ya kan. Sport kemarin dapat silver ya. Iya. Terus kalau Hanif kan gold medal ya, World Championship silat ya. Jadi kan kita lihat nih pertarungan antara juara dan jawara nih kan. Betul. Seru ini. Ya. Dengan rules yang sama-sama kayak bukan manly di bidangnya kan. Iya. Itu dia makanya Iya. menarik kan itu. Ya itulah keunikan combat sport. Modern combat itu lebih terbuka. Ya bisa dari apa dan harus apa gas. Iyalah, ini akan kita benar-benar nunjukin di Pride Komite ini atlet terbaik. Mau yang mereka masuk ke Oktapit pun itu udah atlet terbaik. Udah berani masuk ke Oktapit pun paling menang. Ya. Iya, iya. 2 tahun lagi bisa jadi bahkan mungkin fight yang ntar di White House. Kaki sama tahu kan. Karena sama saya sendiri. Nah, mungkin kita terakhir musim yang saya pengen mungkin diomongin harapan sensei-sensei terhadap generasi muda fighter dan pesan untuk mereka. Apa nih? Ya. Kalau dari saya, siapapun Anda, fighter, atlet muda, dengan fenomena industri kombat yang sekarang, tolong mimpi jangan terlalu jauh. Maksudnya itu, ketika Anda melihat satu event besar sekali, seperti menyilaukan, Anda tidak akan langsung dapat momen bisa ada di atas stage itu. Jadi apa yang harus diburu adalah kredibilitas dan siapa kamu. Kalau misalkan orang nggak tahu siapa kamu jangan harap bisa dipandang. Jadi mulailah dari event-event kecil. Banyak nih orang-orang fighter-fighter ini yang mengabaikan. Saya tuh main di itu. Tapi dia nggak pernah menunjukkan kredibilitasnya sejauh mana. Jadi kalau kamu membangun kredibilitas kamu, membangun prestasi kamu dari bawah, itu suatu hal yang absolut, yakin pasti akan ditengok. Karena memang dari bawah. Prestasi dulu. Karena memang profesional pun diambil dari bawah. Jangan anggap, baru main 1, 2 kali, 3 pernah udah mau profesional. Aku mau main di panggung itu. Harus dari bawah. Jadi semangatnya adalah bahwa saya akan membina karir saya dari bawah. Ketika saya muncul di permukaan dan saya menjadi punya karir profesional yang bagus, itu adalah bonusnya. Jangan berpikir dulu yang di atas, karena terlalu jauh menggapai bintang, kamu mati di jalan. Bensinnya habis. Betul. Kalau dari Sensei Umar? Basically sih intinya latihan dengan disiplin. Prestasi itu kalau lo disiplin, lo latihan dengan rajin, prestasi akan datang dengan sendirinya. Betul. Yang penting jangan, ya mungkin kayak tadi, jangan langsung lancung ujian gitu ibaratnya. Jangan langsung, wah gue latihan udah langsung gue bisa di level itu. Nah, pelan-pelan naik dulu satu. Jadi lo matang, karena guru yang terbaik kan pengalaman. Betul. Ya kan? Kadang-kadang kita lihat pun fighter-fighter yang udah berpengalaman ini ditantang sama yang muda misalnya nih. Silakan, lo punya darah muda, lo punya emosi dan biologi, lo boleh push senior lo, silakan. Tapi kan yang senior ini lo punya pengalaman. Jam terbang nggak bohong. Jam terbang nggak bisa bohong. Tuh. Jadi makanya tetap disiplin berlatih, ikut kompetisi yang bisa diikutin, juara dulu, naik. Hasil tidak akan mengkhianati usaha. Mantap, Bang. Terima kasih banyak Sensei Mustadi. Iya, saya terima kasih ini pakai baju keren dari. Oi. Karena saya sendiri pun belum punya loh baju itu loh. Iya minta. Ukurannya nggak ada.
saya dikasih yang ini terus. Terima kasih juga Sensei Umar. Semoga visinya Iska sama peran kita ini bisa terus berjalan untuk membangun bela diri di Indonesia. Amin. Buat kalian yang nonton juga jangan lupa Februari 2026 akan ada event Prime Community Championship, akan bakal jadi sejarah di sini teman saya. Follow Prime Community Championship, follow juga Iska underscore Indonesia, follow juga Sensei Mustadi Aneta, bisa di ini Mustadi Aneta. Sama semua. Betul sekali. Buat update event dan pelatihan-pelatihan berikutnya. Dan thank you juga buat sponsor kita, ada Marzano Helmet, ada Prodigy, ada Pincit.id. Wah, ini banyak ini pokoknya. Subscribe, udah tahu keseruan-keseruan kita yang lainnya. Itu aja, let's go!